Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ananda yang soleh dan soleha. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, bersemangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah pada hari ini masih bisa bertemu lagi pada kegiatan pembelajaran. Semoga anak-anakku yang soleh dan soleha tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bersemangat mengikuti kegiatan pembelajaran. Namun sebelum itu, Ustadz dan Ustazah selalu mengingatkan untuk mengawali hari setiap pagi untuk melaksanakan sholat duha seperti biasanya. Untuk mengawali pembelajaran kita kali ini, marilah kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari kali ini bisa bermanfaat, mudah dipahami, dan memberikan banyak manfaat. Adab berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari tematik pada tema yang baru ya. Sekarang kita sudah masuk pada tema 4 ya, tentang kewajiban dan hakku. Untuk pembelajaran kita kali ini kita masuk di subtema 1, hak dan kewajibanku di rumah, pada pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Setiap orang wajib menjaga kesehatan tubuhnya. Salah satunya dengan mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Setiap hari, Ali mengonsumsi makanan yang telah dimasak oleh ibunya. Ali juga diajarkan oleh orang tuanya tentang adab ketika makan. Orang tua Ali mengajarkan bahwa sebelum makan kita harus berdoa terlebih dahulu. Selesai makan, tidak lupa membaca hamdalah sebagai bentuk syukur atas nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Selain makanan, Ali juga mendapatkan pakaian dan tempat tinggal yang layak. Ayah dan ibu menyayangi Ali. Ali berhak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Selain mendapat hak di rumah, Ali mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan di rumah. Ayo kita pelajari hak dan kewajiban di rumah. Pembelajaran 1. Amati gambar di bawah ini. Buatlah pertanyaan tentang gambar. Nah, pada gambar di bawah ini kita bisa membuatkan pertanyaan. Misalnya contohnya, apakah Ali disayang oleh keluarganya? Kemudian contoh yang lain misalnya, apakah Ali mendapatkan haknya dalam keluarga? Contoh yang lain, apakah Ali menjalankan kewajibannya dalam keluarga? Nah, itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita buat berdasarkan gambar tersebut. Menyayangi anggota keluarga. Setiap manusia tidak dapat hidup sendiri. Setiap manusia membutuhkan bantuan orang lain. Di rumah, kita membutuhkan bantuan orang tua, kakak, maupun anggota keluarga lainnya. Apakah kamu menyayangi anggota keluargamu?
Menyayangi anggota keluarga merupakan kewajiban kita. Sebagai anak, kita mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Setelah kita melaksanakan kewajiban, kita berhak mendapatkan sesuatu. Sesuatu yang harus kita terima itu disebut hak. Kewajiban dan hak hendaknya dilaksanakan secara seimbang. Namun, masih ada saja orang yang tidak melaksanakan kewajibannya. Lalu, apa kewajibanmu sebagai seorang anak? Sebagai seorang anak, sudah seharusnya kamu menyayangi kedua orang tuamu. Selain itu, kamu juga seharusnya berterima kasih kepada kedua orang tuamu karena telah memberikan makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Sebagai anak yang soleh, jangan lupa untuk mendoakan kedua orang tuamu seusai sholat. Menyayangi orang tua, berterima kasih dan mendoakannya merupakan kewajiban setiap anak. Bersyukurlah karena orang tuamu menyayangimu, merawatmu, dan mendoakanmu setiap hari. Laksanakanlah kewajibanmu, maka kamu akan menerima hakmu. Nah, perhatikan teks menyayangi anggota keluarga. Garis bawahilah kalimat saran yang kamu temukan pada teks di atas. Nah, sebelum kita pernah belajar tentang kalimat saran ya pada pembelajaran sebelumnya. Nah, saya ingin mengingatkan kembali, Ustadz mengingatkan kembali bahwa kalimat saran itu adalah merupakan sebuah solusi yang ditujukan kepada seseorang untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi. Nah, ciri-ciri kalimat saran itu menggunakan kata seharusnya, sebaiknya, lebih baik, saran saya, hendaknya, semestinya. Nah, itu adalah ciri dari kalimat saran. Nah, perhatikan kembali teks menyayangi anggota keluarga. Nah, di sini ada kita cari kalimat saran ya, kita garis bawahi. Ya, silakan langsung digaris bawahi di bukunya masing-masing ya. Nah, kita cari yang pertama adalah, nah ini, sudah seharusnya kamu menyayangi kedua orang tuamu. Ya, kemudian yang kedua, kamu juga seharusnya berterima kasih kepada kedua orang tuamu karena telah memberikan makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Nah, di bawahnya lagi ini ada kalimat saran, termasuk juga kalimat saran ya. Sebagai anak soleh, jangan lupa untuk mendoakan kedua orang tuamu seusai sholat. Nah, itu adalah kalimat saran. Perhatikan tabel berikut ya. Di sini saya sudah siapkan tabel hak ahli dan saran yang menunjukkan kewajiban. Nah, pertama adalah hak ahli memperoleh kasih sayang dari orang tua. Nah, saran yang menunjukkan kewajiban, ya sayangilah kedua orang tuamu. Kemudian memperoleh perawatan dan perlindungan dari orang tua. Nah, sarannya berterima kasihlah kepada kedua orang tua yang telah merawatmu. Kemudian memperoleh bantuan dari orang tua saat kesulitan. Nah, saran yang menunjukkan kewajiban, mintalah bantuan kepada ayah dan ibu dengan tutur kata yang baik. Nah, mendapat perhatian orang tua saat belajar, kalimat sarannya belajarlah dengan tekun dan berusaha membanggakannya. Mendapat waktu bermain bersama orang tua. Nah, sarannya memanfaatkanlah waktu untuk bermain bersama ayah dan ibu. Nah, di bawah ini adalah sengaja saya kosongkan
untuk kalian berlatih di rumah kalian masing-masing untuk membuat kalimat saran yang menunjukkan kewajiban. Ya, kalian ini bisa mengisi sendiri di rumah kalian masing-masing untuk latihan. Ali mengamati kalender yang ada di kamarnya. Ali menghitung dalam 1 tahun ada 365 hari. Ali menggunakan banyak waktunya belajar di sekolah. Ketika libur, Ali belajar bersama kedua orang tuanya. Orang tua Ali sangat sabar ketika menemani Ali belajar. Berbagai materi pelajaran di sekolah yang tidak dipahami Ali ditanyakan kepada kedua orang tuanya. Orang tua Ali mengajari Ali dengan perlahan-lahan hingga Ali mengerti. Ali sangat senang ketika belajar bersama kedua orang tuanya. Orang tuanya tidak hanya mengajari Ali tentang materi pelajaran di sekolah. Orang tua Ali pun mengajarkan hal-hal lainnya yang terkait dengan ilmu pengetahuan. Hal ini membuat wawasan pengetahuan Ali bertambah luas. Nah, apakah kamu tahu berapa hari Ali belajar di sekolah dalam 1 tahun? Ya, dalam 1 tahun adalah 365 hari. Berapa hari Ali belajar di rumah dalam 1 tahun? Nah, kita akan belajar contoh kemungkinan ya. Belajar tentang contoh kemungkinan. Di sini ada jumlah hari belajar tadi 365 hari. Nah, di sini ada di bawahnya ada contoh ya, hari belajar di sekolah. Contohnya misalnya 250 hari. Nah, hari belajar di rumah. Hari belajar di rumah adalah 115. Ya, kalau dijumlahkan 250 ditambah 115 itu sama dengan 365 hari. Jadi bisa disimpulkan bahwa kolom yang pertama dengan kolom yang kedua itu harus hasil penjumlahannya harus jumlahnya 365 hari. Jadi jumlah hari belajar di sekolah ditambah jumlah hari belajar di rumah itu kalau dijumlahkan menjadi 365 hari. Nah, terus bagaimana Ustadz kalau di bawahnya titik-titik semua? Bagaimana caranya mengisinya? Nah, kita membuat contoh kemungkinan ya, contoh kemungkinan. Misalnya contohnya saya kasih 300 ya, 300. Nah, bagaimana mengisi hari belajar di rumah? Ya, caranya kita kurangkan aja 365 dikurang 300. Ya, 365 dikurang 300 itu hasilnya berapa? Coba dikurangi di rumahnya masing-masing. 365 dikurang 300 itu sama dengan 65. Berarti hari belajar di sekolah 300 dan hari belajar di rumah 65. Sehingga kalau dijumlahkan 300 ditambah 65 menghasilkan 365 hari. Nah, kemudian contoh yang lain misalnya contoh kemungkinan saya kasih misalnya 200 ya, 200. Terus gimana cara mengisi tabel kolom yang hari belajar di rumah? Caranya seperti tadi, bahwa kita kurangkan 365 dikurang 200. 365 dikurang 200. Hasilnya berapa? Coba kalian kurangkan di rumah kalian. Ya, 365 dikurang 200 itu hasilnya adalah 165 hari. Jadi kalau dijumlahkan 200 ditambah 165 itu menghasilkan 365 hari. Nah, kemudian contoh kemungkinan misalnya 275. Nah, 275 untuk mengisi kolom hari belajar di rumah ini kita kurangkan tadi ya, 365 dikurang 275 ya sama dengan 90 hari.
Sehingga kalau ditotalkan ya, dijumlahkan antara 275 ditambah 90 itu menghasilkan 365 hari. Nah, terakhir saya berikan contoh lagi ya 227. Nah, sama seperti tadi kita kurangkan 365 dikurang 227 itu hasilnya adalah 138 hari. Nah, sehingga kalau kita jumlahkan 227 ditambah 138 itu hasilnya adalah 365. Nah, seperti itu mengisi soal untuk contoh kemungkinan ya. Nah, untuk lebih memahami kalian pada pembelajaran ini, Ustadz memberikan tugas. Tugas yang pertama adalah kerjakan soal. Ayo mencoba pada halaman 6. Ya. Kalian membuat contoh kemungkinan ya jumlah hari belajar berapa, kemudian hari belajarnya di sekolah berapa, hari belajar di rumah berapa. Itu sesuai dengan kalian sendiri mengisinya. Tetapi harus seimbang ya, harus sama hasilnya dari jumlah hari belajar ya, dari hari belajar di sekolah ditambah dengan hari belajar di rumah itu hasilnya sama di kolom jumlah hari belajar. Seperti itu. Jika ada yang kurang dipahami bisa langsung menanyakan kepada ustadz dan ustazahnya masing-masing. Setiap anak tentu menyayangi kedua orang tuanya. Apakah kamu juga menyayangi kedua orang tuamu? Ya, tentunya sayang ya kepada kedua orang tuanya. Bagaimana caramu menyampaikan rasa sayangmu kepada orang tuamu? Nah, kamu dapat menyampaikan rasa sayangmu kepada kedua orang tua dengan menyanyi. Nyanyikanlah lagu untuk kedua orang tuamu dengan penuh penghayatan. Nah, perhatikan, amatilah lirik lagu berikut. Cobalah nyanyikan sesuai dengan kreasimu. Perhatikan dan ikutilah perlahan-lahan dengan irama yang benar. Di sini ada lagu, di bawah ini ada lagu Bunda Piara. Kalian bisa mendengarkan lagunya ya di YouTube. Kalian bisa cari lagunya ya, dengarkan lagunya di YouTube. Pada saat bernyanyi, kita harus memahami pola irama lagu. Lagu yang kita nyanyikan memiliki pola irama yang berbeda-beda. Pola irama ialah bentuk susunan tertentu panjang pendek bunyi. Panjang pendeknya bunyi dapat dihitung berdasarkan ketukan. Ketukan merupakan bunyi yang teratur yang digambarkan seperti bunyi detak jarum jam. Pola irama berjalan menurut birama. Birama adalah suatu tanda untuk menunjukkan jumlah ketukan dalam satu ruas birama. Contoh dari tanda birama yaitu 4/4 yang artinya setiap birama ada 4 ketukan. Kamu dapat berlatih bersama temanmu di rumah, bersama orang tua juga di rumah. Ketika berlatih menyanyi, perhatikan hal berikut. Pertama, duduk atau berdirilah dengan nyaman. Perhatikan lagu yang akan dinyanyikan. Bernyanyilah dengan suara lembut namun terdengar. Lakukan dengan kompak dan cobalah dengan suara lembut seperti berbisik, suara normal, dan keras. Mana yang lebih bagus menurutmu? Nah, bernyanyi bisa membuat hatimu gembira. Kamu bisa bernyanyi sambil bertepuk tangan. Kalian bisa mempraktekkan ini di rumah kalian masing-masing. Pembelajaran 2. Mensyukuri nikmat berpakaian. Setiap orang
membutuhkan pakaian. Pakaian merupakan kebutuhan pokok manusia. Dengan berpakaian, tubuh terlindungi dari sengatan panas matahari, air, hujan, dan debu yang berterbangan. Memiliki pakaian merupakan hak setiap orang. Ali mendapat pakaian dari orang tuanya. Ali mendapatkan pakaian yang sesuai dengan ukuran tubuh dan kebutuhannya. Ali memiliki berbagai pakaian untuk dipakai sehari-hari. Ali memiliki pakaian untuk bermain, berolahraga, dan untuk tidur. Selain itu, Ali juga memiliki seragam sekolah. Pakaian Ali selalu bersih dan rapi. Ali memakai pakaian dengan sopan. Pakaian membuat Ali merasa nyaman. Pakaian telah melindungi tubuh Ali dari udara dingin dan panas matahari. Ali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena memiliki pakaian. Sebagai bentuk rasa syukur, Ali menjalankan kewajibannya terhadap pakaian dengan merawat dan menjaga pakaian yang dengan baik. Ali selalu mengenakan pakaian dengan hati-hati. Ali menjaga pakaiannya agar tidak cepat kotor dan rusak. Ketika kotor, Ali mencuci bajunya sendiri. Nah, di sini ada kewajiban dan hak dalam berpakaian berdasarkan teks yang kita baca tadi tentang mensyukuri nikmat berpakaian. Nah, saya sudah siapkan jawaban dari kolom kewajiban dan hak dalam berpakaian. Nah, 1, Ali selalu mengenakan pakaian dengan hati-hati. Haknya, pakaian melindungi tubuh Ali dari udara dan panas matahari. Kemudian, Ali menjaga pakaiannya agar tidak cepat kotor dan rusak. Haknya, pakaian membuat Ali merasa nyaman. Kemudian, Ali mengenakan pakaian sesuai kebutuhan. Nah, haknya pakaian dapat menjaga Ali dari gangguan serangga. Kemudian, Ali berpakaian sesuai kebiasaan yang berlaku di tempat tinggalnya. Haknya, Ali memiliki pakaian untuk bermain, untuk tidur, dan seragam sekolah. Kemudian, Ali mencuci bajunya bila kotor. Haknya pakaian Ali selalu bersih dan rapi. Nah, kamu sudah mengetahui kewajiban dan hak tentang pakaian. Sekarang kalian bisa menceritakan bagaimana pengalamanmu merawat pakaian di rumah kalian masing-masing. Kalian bisa menceritakan di depan orang tua kalian atau di depan keluarga kalian. Huda ingin bermain sepak bola dengan tetangganya. Ia masih mengenakan seragam sekolah. Nah, kita dari pernyataan ini kita buatkan kalimat sarannya. Ya, kita ingat tadi bahwa saya sudah jelaskan tadi, kembali lagi tadi bahwa kalimat saran itu ciri-cirinya ditandai dengan kata seharusnya, sebaiknya, dan lain-lain. Nah, kita bisa membuat saran dari pernyataan dengan kata sebaiknya. Ya, jadi sarannya sebaiknya Huda mengganti seragam sekolah dengan pakaian bermain karena seragam sekolah digunakan untuk ke sekolah. Nah, untuk lebih memahami pembelajaran ini, Ustadz memberikan tugas, ya. Ustadz memberikan tugas 2, kerjakan soal ayo mencoba pada nomor 2, 3, dan 4 pada halaman 9. Pentingnya istirahat siang. Sophie mempunyai kewajiban membantu ibu di rumah. Setelah makan siang, Sophie mengangkat pakaian yang telah kering dari jemuran. Ia juga melipat pakaian dengan rapi. Setelah membantu ibu, Sophie beristirahat di kamarnya.
Beristirahat merupakan hak setiap orang. Kita harus istirahat atau tidur yang cukup. Kurangnya istirahat dapat menyebabkan tubuh mudah lelah dan mudah terserang penyakit. Selain itu, kurang tidur dapat membuat konsentrasi dan daya ingat menurun. Cara beristirahat bermacam-macam. Beristirahat dapat dilakukan dengan cara tidur maupun bersantai. Sophie memilih beristirahat dengan tidur siang. Tidur atau istirahat siang memiliki berbagai manfaat. Tidur siang dapat menenangkan pikiran, tidur siang juga dapat menyehatkan tubuh. Nah, sekarang sebutkan 5 cara beristirahat yang biasa kalian lakukan. Nah, di sini saya berikan contoh cara beristirahat yang biasa kita lakukan. Yang pertama misalnya memaksimalkan tidur siang, ya. Kemudian duduk santai di teras rumah, kemudian mendengarkan musik, mendengarkan murotal atau lain-lain sebagainya. Kemudian melihat pemandangan di sekitar rumah, duduk santai di bawah pohon rindang, dan lain-lain sebagainya. Kalian juga bisa menambahkan cara beristirahat yang biasa kalian lakukan di rumah kalian masing-masing. Nah, selanjutnya kewajiban yang berhubungan dengan tidur siang. Nah, kewajiban yang berhubungan dengan tidur siang yang pertama, ya harusnya tentunya yang pertama kita harus membaca doa ya baik sebelum maupun sesudah tidur siang. Kemudian yang kedua, tidur siang sesuai kebutuhan, ya, tidak berlebihan. Kemudian cuci kaki dan tangan sebelum tidur siang. Kemudian menggunakan pakaian tidur, ya jadi menggunakan pakaian tidur bukan pakaian sekolah, ya. Biasa tuh ada anak-anak setelah pulang sekolah pakaiannya tidak diganti, bahkan langsung tidur siang tidak mengganti pakaiannya. Jadi kita tidur siang menggunakan pakaian tidur ya. Kemudian merapikan kembali tempat tidur. Setiap orang memiliki aturan yang wajib diikuti tentang beristirahat siang. Nah, kalian juga bisa bercerita tentang kebiasaan beristirahat siang dan kewajibannya. Selanjutnya, apa manfaat tidur siang? Ya, manfaat tidur siang bagi kita meningkatkan fokus dan konsentrasi belajar, kemudian mengoptimalkan pertumbuhan fisik, kemudian mengendalikan emosi positif, memperbaiki kualitas tidur malam. Nah, tidur siang bisa juga tidur siang dapat membuat tubuh yang lelah menjadi bugar kembali. Kemudian tidur siang dapat menenangkan pikiran, kemudian juga dapat menyehatkan tubuh kita. Itu manfaat dari tidur siang. Ya, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mudah dipahami dan memberikan manfaat. Karena wabah corona masih melanda negara kita, maka biasakanlah selalu jaga jarak, selalu memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, makan makanan bergizi, dan selalu stay at home. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita kali ini telah selesai. Ya, semoga apa yang kita pelajari hari ini mudah dipahami dan memberikan manfaat. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Tetap semangat serta tetap menjaga kesehatan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.